Swastiastu. Salam podcast 77. Kembali lagi dengan saya Putu Ayu Angga Agustina dan masih sama ya. Kita di sesi bertemu dengan mahasiswa berprestasi dengan kategori debat. Ya. Jadi siapakah mereka? Masih sama juga. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Halo Kak Oka, Kak Lisna, dan Kak Ilham. Gimana kabarnya kalian? Baik, sehat. Iya, sehat ya. Walaupun musim hujan-hujan, kita tetap jaga kondisi karena Mau ujian. Iya, bentar lagi mau ujian kan ya. Oke, sebelum itu saya mau menyampaikan pantun. Ke pantai Sanur mencari mutiara, Cakep. sambil menikmati angin di sore hari. Cakep. Debat ini ajang kita berkarya menjadi mahasiswa UT yang menginspirasi negeri. Oke, Kak Ilham sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2. Berarti udah setahun nih ya kuliah di UT ya. Gimana rasanya? Rasanya sih sebenarnya senang banget. Karena kuliah di UT ini termasuk kuliah yang fleksibel. Iya. Kita bisa kuliah dimanapun dan waktunya tidak terpaku. Kita mengerjakan tugas sesuai apa yang telah diprosedurkan oleh kampus sendiri. Dan kita masih bisa beraktivitas dan mengejar hobi kita dan cita-cita kita. Mantap sekali Kak Ilham. Kak Ilham udah kerja? Kerja sudah. Iya. Apa? Oh, kalau untuk pagi itu saya bantu orang tua. Kemudian siang itu saya wira swasta. Kemudian malam itu mengajar TPQ. Wah, berarti ada 3 gitu ya. Terus kapan gitu waktu belajarnya itu? Ada waktu malam untuk mempelajari karena dengar dari kata-kata Mutiara mengatakan bahwasanya belajar malam itu sangat produktif karena dimana kita mendapatkan ketenangan itu. Iya. Terus kalau tidur malamnya? Bisa diatur, belajar tidak non-stop. Setiap jam 8 sampai jam 12 nggak mungkin. Mungkin saya sampai dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Ya, itu juga hal yang bagus ya. Karena kalau tidurnya jam 10 malam itu penelitian ya bilang kalau jam 10 tidur itu kita apa yang kita pelajarin itu akan semakin lebih lah untuk mengingatnya ketimbang kalau kita melebihi dari jam 10 ya bagus-bagus juga sih masih jam 11 itu. Tapi kalau udah di atas itu kondisi tubuhnya yang akan diserang ya. Kalau Kalisna sekarang semester berapa? 3. Semester 3. Iya. Berarti udah 1,5 tahun. Iya. Udah sering ikut lomba? Lomba baru 3-4 kali mungkin. 3-4 kali, oke. Terus gimana nih bagi waktu antara lomba sambil kuliah? Kalau lomba biasanya kita kan lombanya itu di Sabtu dan Minggu. Jadi di weekdays-nya masih ada selang waktu untuk belajar tuton atau modul-modulnya dibaca gitu. Masih bisa. Iya. Udah kerja juga? Di rumah lagi menyicil usaha kecil-kecilan lah. Oke, iya bagus ya. Program studi apa? Manajemen. Manajemen. Kalau tadi Kak Ilham program studinya? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Ilmu hukum, program studi manajemen ya. Sekarang berwirausaha juga gitu ya. Terus bagi waktu antara wirausahanya juga dengan orang tua ya, bantu-bantu orang tua gitu. Itu gimana bagi waktunya? Biasanya kalau pagi ke siang dibantu-bantu orang tua di usahanya, terus tuh malam baru belajar tuton, ngerjain tugas kalau ada sesi tugas, baca-baca modul gitu. Kalau ditambah lomba, terus gimana tuh? Biasanya dibagi sih mungkin berapa jam untuk latihan debat, terus tuh berapa jam lagi untuk lomba, jadi biar selaras semua pada jalan gitu. Iya. Terus dari lomba berapa 4 kali lomba ya? Itu pernah gagal nggak? Gagal pasti pernah ya, Ya, karena stop. Jangan dibahas lebih lanjut. Ntar bahas. biar penasaran. Iya. Terus kalau Kak Ilham, sorry Kak Oka. Iya, Kak Oka. Kak Oka sekarang semester berapa? Aku sekarang semester 3, Kak. Semester 3? Ya. Sama juga ya, berarti udah 1,5 tahun jalan. Terus gimana rasanya kuliah di UT? Kuliah di UT sejauh ini sih senang-senang aja karena kebetulan kan saya juga bekerja, Kak ya. Tapi so far pekerjaan saya dan kuliah saya sih kebetulan tetap bisa jalan karena kebetulan kan UT ini basisnya online. Jadi so far sih nggak terlalu yang mengganggu banget antara kerja atau kuliah. Jadi ya sekarang masih aman sih. Nah, kalau misalnya ditambah lomba?
Nah, kalau lomba, kebetulan saya sama Lisna dan Ilham kan juga lomba yang sama, lomba debat. Kebetulan lomba debat itu biasanya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Nah, kebetulan saya pribadi juga bekerja di bidang pariwisata, perhotelan. Itu untuk jam kerjanya fleksibel, Kak. Jadi nggak monoton weekdays, itu biasanya kita pakainya shift. Jadi kadang kerja pagi, kerja sore, kerja malam. Dan untuk libur kerja sendiri itu juga nggak selalu Sabtu Minggu. Jadi hari kapanpun bisa. Cuman enaknya itu kita bisa request jadwal gitu. Nah, kalau misalnya terkait lomba, karena saya udah tahu lombanya kapan nih, jadi saya bisa request dulu nih sama tempat kerja mau ngambil libur di tanggal ini gitu. Jadi kerja tetap jalan, tetap bisa ikut lomba juga gitu. Iya. Kalau di UT selama 1,5 tahun pernah ikut skema tatap muka nggak? Selama 3 semester saya udah selalu ngambil tatap muka sih untuk beberapa matkul. Terus itu Kak Oka sendiri kuliahnya tuh di hari apa? Untuk skema TTM itu kebetulan kita ngambilnya di hari Minggu, Kak. Karena persetujuan dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang lain juga. Tapi bisa ya istirahat ya dari Senin sampai Jumat kerja terus lanjut. Sabtunya Bisa. kerja juga? Sabtu kerja. Berarti oke, sangat luar biasa Iya. ya. Awal-awal Terus, sih pasti susah ya, tapi kalau dijalanin biasa aja sih akhirnya karena udah kebiasaan aja sih mungkin. iya ya benar-benar. Semua itu berawal dari kebiasaan Iya. ya. Apa yang mau dicapai gitu ya tujuannya ya semoga lancar gitu ya buat teman-teman mahasiswa. Oke, sekarang saya kembali ke Kak Lisna nih. Tadi bicara tentang kegagalan gitu ya. Terus katanya pernah gagal. Nah, itu gagalnya pas lomba pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pertama, kedua juga pernah. Karena kan saya gabung klub debat di UT ini juga baru setahun kurang lebih. Jadi sebelumnya sama sekali tidak ada pengalaman debat apapun. Saya nggak tahu tentang debat itu bagaimana. Jadi benar-benar belajar dari awal seperti apa sih dunia debat itu. Jadi benar-benar di-push pokoknya gimana caranya biar bisa dapat pengalaman baru, dapat prestasi baru juga. Jadi kayak cukup senang juga ketemu sama teman-teman baru, ada kakak-kakak tingkat juga. Jadi sering sharing juga tentang di UT itu gimana sih Kak caranya misalnya bagi waktu segala macam. Jadi seru sih kayak Terus siapa yang nge-push buat latihannya. Iya. Ya harus diri sendiri Oh sih. iya, bagus itu ya. Kalau nggak Itu ada niat nggak bakal bisa. Gitu. dari dulu sering lomba. Iya, lumayan. SMA? SMA nggak ada. Baru setahun Oh, terakhir ini. ikut lomba debat. Oh iya. Oke, terus berarti kalau nanti ada lomba yang Senin, mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, kira-kira bisa nggak tuh? Diusahakan bisa ya, tapi biar nggak mengganggu kuliah juga, biar selaras gitu. Iya, soalnya biar teman-teman tahu juga gitu ya, kan kemarin juga ada lomba nasional ya, KDMI gitu misalnya. Terus ada yang internasional juga kayak gitu. Nah, itu harinya tuh nggak sehari 2 hari atau diambil minggu depannya lagi, itu bisa menonton terus seminggu atau 8 hari gitu. Nah, itu kalau emang benar-benar ingin ada apa ya ikut atau seneng gitu ya, itu langsung explore gitu ya, jangan cuman di lingkup nasional atau di Bali aja gitu. Jadi harus berani untuk explore seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya nih teman-teman, kan pasti kita perlu yang namanya generasi baru gitu ya untuk ikut lomba. Sama seperti kemarin itu ada Kak Sasha sama Kak Dewinda, ya itu lumayan greget juga gitu loh lomba KDMI-nya. Ya mungkin teman-teman juga pasti denger itu ya. Nah itu. Nah kalau Kak Ilham gitu, misalnya kalau Senin sampai Jumat gitu lomba debat gitu, mungkin nggak? Soalnya sehari aja udah 4 kegiatan tuh, bantuin orang tua, wirausaha, terus ngajar, terus belajar. Di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin, Kak. Asik. Karena semua itu bisa diatur. Iya. Dan semua itu emang sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Karena kita diberikan kayak gitu, kita pasti bisa melakukannya. Jadinya pasti ada aja jalan di sana gitu. Dan pasti saya usahakan pasti untuk mengikuti itu untuk mengupgrade ilmu kita gitu. Selain debat, pernah ikut lomba lain lagi? Sebelum debat Indonesia di sini dulu waktu SMA
pernah di waktu SMA sama SMP sudah memulai untuk ikuti lomba-lomba bahasa Arab, debat bahasa Arab dan pidato bahasa Arab. Iya, iya. Untuk bahasa Indonesianya baru mulai kemarin ini. Nanti aku tunggu ya bicara bahasa Arab setelah ini. Oke, sekarang ke Kak Oka. Nah, kalau Kak Oka sendiri gimana tuh? Apa ini? Ya, terkait dengan misalnya kalau dapat lomba Senin sampai Jumat gitu, mungkin nggak bagi Kak Kalau Oka? Kan soalnya kerjanya di hotel. Tapi Kak Oka ini termasuk kategori ya mahasiswa aktif dalam hal lomba debat tuh terus gitu. Pernah juara juga kan. Kan kita pasti bakal terus melirik kalian, Cia. Ya kalau dari saya sendiri sih Astungkara kebetulan karena tempat kerja saya juga support, jadi setidaknya selama saya sudah izin dari awal, kalau saya akan ada kegiatan, hotel juga pasti akan memfasilitasi, entah itu dikasih libur atau di adjust untuk jadwal kerjanya gitu. Jadi so far sih kalaupun misalnya saya dapat jadwal lomba selain weekend, itu saya pasti akan lapor dulu ke tempat kerja, apakah bisa untuk nukar jadwal kerja atau mungkin bisa ambil libur, dan kalau misalnya memang memungkinkan saya pasti akan ambil lombanya Iya, gitu. oke, ya. Begitu juga ya, kalau misalnya nanti semester depan ada kemungkinan TTM lagi nggak? Mungkin kalau melihat dari kan saya sudah dapat jadwal untuk matkul setiap semester dari semester 1 sampai semester 8. Kebetulan sih saya sudah diskusi sama teman-teman yang ikut TTM juga, untuk semester depan kita rencananya juga tetap akan ngambil TTM lagi, tapi untuk matkulnya masih didiskusikan Kak. Gitu. ya. Ya, tapi yang pasti akan ngambil TTM lagi semester depan. Ada nggak dari pas tatap muka? Nah, kan kita kan bisa bedain ya. Kan Kak Oka sendiri tuh tutorial online ikut, tatap muka ikut. Dari dua skema ini, yang mana menurut Kak Oka sendiri tuh bisa membantu lah, intinya maksudnya dalam artian lebih mudah memahami? Apakah belajar sendiri tuh online gitu juga bisa, tatap muka bisa gitu? Kalau saya pribadi sih jujur TTM lebih membantu kayak karena satu saya nggak belajar sendirian, jadi ada teman-teman yang bisa bantu kalau misalnya memang saya nggak ngerti sama pelajarannya. Jadi biasanya kita sih bisa sharing bareng, kita bisa diskusi bareng, entah di luar jam kuliah misalnya lewat chat atau mungkin ketemu langsung, ataupun kalau misalnya memang kita semua sama-sama nggak ngerti, dosen TTM gampang banget untuk di reach out via WhatsApp atau via telepon gitu. Oke. Jadi memang lebih membantu sih dalam memahami matkul itu sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara tentang role model, siapa role modelnya Kak Oka? Kalau role model mungkin klise ya, ya pasti sih orang tua sih. Karena satu, saya kan belajar, saya kan nggak tahu apa-apa tentang hidup Kak ya. Jadi ya munafik kalau saya belajar dari orang lain. Pasti kan saya apa-apa selalu berkaca sama orang tua dulu. Gimana orang tua membesarkan saya, bagaimana orang tua mencoba bertahan hidup sambil membesarkan anak. Itu yang secara nggak langsung pelajaran yang saya ambil dari mereka gitu, dan sekarang secara nggak sadar saya terapin juga di hidup saya gitu. Bagaimana caranya saya mengatur diri saya, kalaupun misalnya saya lagi down, kan hidup kan nggak mungkin senang-senang aja, pasti ada downnya gitu. Jadi saya belajar banyak dari orang tua sih, tapi selain orang tua juga banyak sebenarnya orang lain yang menginfluence atau mempengaruhi saya sih Kak. Ya, tapi emang bagian terbesar hidup saya itu role modelnya berasal dari orang tua gitu. Oke. Terus orang tua tuh berarti tahu kan ya kalau Kak Oka sering ke lomba juga? Tahu Tahu. Berarti nggak ada yang namanya sembunyi kan ya? nggak? Ya, soalnya beberapa ada nih gitu. Karena takut nih. Pernah gagal nggak? Oh sering. Nah, misalnya gagal tuh. Misal gagal yang pertama, kedua, tuh kayak dibilang, udahlah kayak ngabisin duit ikut lomba bla 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 kayak gitu misalnya. Atau capek-capekin diri, ikut juga kalah, belum tentu menang kayak gitu. Gimana? Kalau saya sih satu, saya harus mengutamakan restu orang tua dulu sih Kak. Kalau mau ngapa-ngapain, karena kalau sembunyi-sembunyi itu rasanya kayak kurang aja gitu. Makanya kalau misalnya saya mau kerja atau saya mau kemanapun misalnya atau mungkin lomba, itu saya pasti izin dulu sama orang tua gitu. Kalau misalnya memang orang tua nggak ngizinin ya saya nggak jalan gitu. Tapi sih so far untuk lomba sih orang tua support, dan orang tua pun juga ngingetin kalau lomba itu nggak akan selalu menang. Karena lomba nggak cuma saya aja gitu. Iya benar. Jadi kalaupun misalnya gagal sih nggak apa-apa. Sekarang kan tergantung kamu
kalau misalnya kamu memilih untuk lomba ya konsekuensinya itu, kalau nggak kalah ya, kalau nggak menang ya kalah gitu. Gitu. Iya, oke. Kalau Kalisa sendiri, role modelnya siapa? Sama sih, pasti orang tua, keluarga, kakak. Karena itu orang-orang terdekat, orang-orang internal yang mereka selalu berusaha untuk mengusahakan gimana supaya anak mereka tuh jadi lebih baik daripada mereka. Kayak misal kalau misal di lomba pertama kedua kayak saya ada kegagalan atau gimana, pasti keluarga tuh selalu bilang nggak apa-apa, kalau ya benar dari lomba tuh pasti selalu ada menang atau kalah, tapi prinsipnya itu adalah sekarang antara kamu menang atau kamu dapat pengalaman gitu. Jadi punya teman baru juga dari kampus-kampus lain, dapat ilmu baru juga, karena kan kalau debat kita diajar buat berpikir kritis ya tentang gimana sih dunia ini bekerja gitu. Jadi nggak ada hal yang harus disesali sih, walaupun gagal tuh kita harus coba lagi. Iya, tapi itu benar sih. Jadi kalian nanti kalau misalnya ketemu sama, anggaplah mungkin kita berpikirnya tuh rival gitu ya, tapi kita patut manfaatkan dia. Maksudnya dalam artian kita cari tahu mungkin pengalamannya atau apa kayak gitu, kalau misalnya Mas mau berbagi gitu ya. Jadi kalian dapat feedback dari itu juga. Benar. Terus kalau Kak Ilham? Kalau saya sama seperti yang lainnya, tetap kedua orang tua dan keluarga juga. Karena kita berbicara dengan skala sempit dulu. Misal kayak debat membutuhkan public speaking, yang mana kita harus berbicara dengan lantang. Yang mana dulu yang mengajarkan kita untuk membaca A, B, dan kita bisa membaca itu orang tua. Iya. Nah dari situ kita sangat membutuhkan, dan role model saya itu orang tua, karena orang tua mengajarkan kita bagaimana itu memahami untuk kehidupan dan lain-lain. Karena orang tua itu emang the best banget lah untuk saya. Iya, oke. Coba di-spill gimana kalau misalnya kalau lomba pakai bahasa Arab? Udah siap belum? Udah sih, mau pidato atau debat terserah. Ya udah keduanya dong. Biar orang lihat selama ini kita kan taunya wah jeng-jeng udah juara 2 atau juara berapa gitu, atau juara 1 kayak gitu misalnya. Terus tapi kita nggak tahu nih, maksudnya nggak ada tayang di YouTube soalnya. Jadi Ada kita sih, pengen kok tahu. di YouTube bisa dicari iya, atas nama Ilham Prastiko gitu. Promosi dulu, boleh. Tapi nggak mungkin dong ya UT dan maksudnya mahasiswa UT dan Pasar tiba-tiba tahu oh ini Kak Ilham nih anak UT dan Pasar kayak gitu. Kalau nggak mulai dari podcast 77 dulu. Show off dulu. Dari debatnya dulu ya Ya mungkin. boleh. Mungkin debat bahasa Arab dulu ya. Iya. طيب أيها السادة، نجمع على هذه القرية وعلى أن كنا من الموافقين نتفق حقا على هذه القرية الذي يقول على أن الدنيا يملؤها كل شيء في هذه الدولة، أما أن إتقان اللغة العربية له كثير من الأهمية، لذلك علينا أن نفهم ويفهم على كل من سمع وما علم كل من علم بهذه القضية لأن أقوم هذه الدنيا سلاما. Sedikit gitu Itu sih, Kak. artinya apa? Panjang sih Kak. Itu terkait apa yang kamu bawa Tentang topiknya? dunia sih Kak. Tentang dunia. Oke. Kalau pidato gimana ekspresinya? Kalau pidato tergantung nada pidatonya, dari pembukaannya aja saja. Iya, oke. فيا يحرجون منه الشفاعة فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله فيا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. Oke, Keren. Merinding ya. Iya. Oke, itu bahasa Arab itu belajar sendiri atau kemarin sekolah dapat bahasa Arab? Kalau belajar bahasa Arab itu saya kan kebetulan waktu SMP sama SMA masuk ke pesantren. Oke. Ya. Yang mana di pesantren itu ada kelembagaan, dan di lembaga itu ada lembaga kebahasaan, dan saya memilih bahasa Arab karena emang sebegitu bagus menurut saya sih. Karena bahasa Arab itu kan saya muslim. Bahwasanya ya Islam juga itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian pertama kalinya di dunia menurut Islam itu menggunakan bahasa Arab dan penduduk Arab gitu. Udah pernah ke Arab? Masih belum sih. Pengen nggak? Pingin. Iya, semoga deh. Nah, sekarang nih mau deket ujian nih. Kak Ilham udah ada persiapan belum? Kalau persiapan sih pastinya udah. Udah. Karena ujian tanggal 22 Desember ini Oke. dan tanggal 6 Januari. Oke, setahun ya ujiannya. Iya. Bisa dibilang begitu. Itu berapa
mata kuliah nih semester ini? Semester ini ngambil 7. 7 mata kuliah. Hari Untuk yang pertama? Desember itu ada 5 matkul, sama yang Januari itu ada 2 matkul. Oke, iya. Semoga sukses ya. Amin. Nah, kalau Kak Lisna sendiri em, udah mempersiapkan belum ujiannya nih? Lagi baca-baca modul aja sih Kak, sama kan kita kan udah dapat link dari UT-nya juga ya tentang KTPU itu kartu tanda peserta ujiannya. Jadi dicek aja secara berkala. Jadi kapan sih kita dapat ujiannya? Kalau saya pribadi dapatnya di Januari di tanggal 4 dan 5. Jadi sebelum itu pasti harus di-print dulu KTPU-nya karena kalau nggak bawa itu kita nggak bakal bisa ujian karena di sana itu ada sandinya. Jadi pasti itu sih sama bawa artmat kayak gitu-gitu sih belajar. Iya, iya. Jadi KTPU yang Kak Lisna siapkan, terus Jas. jas alma mater ya. Iya. Kemudian pakaian Pakaian hitam putih. hitam putih. Terus ada lagi? Pulpen pakaian. Iya. Sama kesehatan pokoknya biar fit nanti jawab soalnya. Karena kan satu hari itu bisa mungkin 3 sampai 4 matkul jadi Kalau biar yang sekarang berapa nih hari pertama? hari pertama 4. Hari pertama 4. Berapa mata kuliah nih? 7. 7 juga. Iya. Oke. Kalau Kak Oka? Kalau saya persiapannya sih sudah mulai nyicil beberapa matkul Kak. Kebetulan saya ngambil 6 matkul semester ini dan kebetulan semuanya itu skema ujiannya adalah ujian online. Ujian online. Ya, jadi untuk jadwal ujian sendiri saya dapatnya tanggal 3 sama tanggal 7 Januari. Itu masih cukup lama sih, jadi saya udah mulai nyicil modul dari sekarang. Jadi saya buat jadwal sendiri itu satu hari setidaknya saya baca 1 bab per modulnya gitu. Jadi kalaupun misalnya waktunya maksudnya semua modul udah habis saya baca, saya bisa ulang lagi gitu. Dan kalau ada beberapa materi yang saya nggak ngerti, seperti yang saya bilang tadi, saya akan coba cari di YouTube atau mungkin nanya sama teman lain atau mungkin diskusi sama dosen juga gitu. Iya. Biasanya di mana aja tuh cari materinya, Kak? Kalau saya sih kebetulan banyaknya nyari di YouTube sih Kak, karena kan sekarang semua informasi sudah sangat-sangat gampang dicari dan diakses sama YouTube gitu. Dan kebetulan saya juga lihat banyak banget dosen-dosen yang juga sudah mulai membagikan ilmunya secara gratis lewat YouTube. Jadi kalau nggak saya manfaatkan kayaknya agak sia-sia gitu, padahal itu ilmunya sangat-sangat bagus banget gitu kalau kita mau mencari gitu. Iya, ya. Emang harus mencari kalau Iya. mahasiswa. Ini nanti kedepannya kalau misalnya lulus, cita-citanya apa? Kalau saya sih mau kerja di bagian accounting sih Kak, makanya saya makanya saya ngambil jurusan akuntansi gitu. Oke. Berarti itu kawanan sama Demul juga ya. Iya. Terus kalau Kak Lisna, Pengen punya usaha lagi sih yang lebih besar. cocok anak manajemennya ya. Iya. Terus kalau Kak Ilham, Kalau saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. iya saya oke. Sangat bijaksana sekali. Untuk semua masyarakat yang ada di Iya. dunia ini. Iya. Terus ada nggak hal-hal yang mungkin teman-teman ingin sampaikan ke mahasiswa UT Denpasar? Mungkin terkait dengan membagi waktu, lebih dijelaskan lagi gitu ya. Maksudnya inti poinnya tuh apa sih untuk bagi waktu kuliah di UT? Karena saat ini masih aja ada yang takut kuliah di UT karena dibilang tugasnya susah. Kemudian ya walaupun itu online tapi mereka juga apa ya? Kelabakan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kelimpungan. Ya seperti semacam itu. Kayak kebingungan. Gitu. Ada. Boleh. Kalau aku pribadi sih biasanya bener yang dibilang sama Kak Oka tadi, kalau misalnya kita bingung dengan materi yang ada tuh bisa cari di YouTube atau mungkin baca jurnal-jurnal ya. Sekarang kan udah gampang banget ngakses jurnal kayak di Sinta, Garuda atau Google Scholar mungkin udah banyak banget. Jadi untuk alasan takut buat belajar itu nggak ada sih menurut aku ya, selama kita masih ada usaha, ada niat
pasti bisa juga. Kalau misalnya ada sharing-sharing teman juga pasti ada gitu, karena sepengalaman saya kalau soal-soal yang dari tutor atau dosen itu nggak jauh-jauh dari modul sih sebenarnya. Yang penting kita baca modulnya, setelah itu kita jawab dan kita kembangkan lagi sama jawaban kita sendiri kayak gitu. Jangan copy paste dari Google ya, biar nggak kena plagiasi gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, kalau menurut kamu boleh nggak itu istilah sekarang kan ya kita pernah dengar lah istilah ChatGPT gitu. Memperbolehkan nggak sih sebagai mahasiswa yang berprestasi? Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kita kan juga udah berada di dunia yang teknologinya udah canggih banget. Kita juga nggak bisa yang namanya nolak teknologi kan. Kalau adanya AI itu dimanfaatkan aja, tapi jangan dijadikan sumber utama gitu. Jadi kayak misal nanya apa gitu, tapi kita kembangkan lagi dengan bahasa kita sendiri. Jangan terlalu berpatokan sama itu aja gitu. Jadi kalau kita berpatokan sama AI-nya itu aja, nggak bakal ada ilmu yang kita serap gitu. Jadi harus dibelajar lagi, harus dikembangkan lagi Iya seperti itu. benar. Ya jadi kita nggak boleh nolak teknologi, Iya. terus kita juga harus sudah bisa yang namanya cari sumber yang dari jurnal itu udah Iya. pasti udah valid gitu ya. Iya. Karena itu udah secara nasional, udah terakreditasi juga Iya. gitu dari kementerian. Jadi ya oke. Ini baru mahasiswa berprestasi gitu ya. Terus nanti kalau dapat karya ilmiah itu ya teman-teman pasti lebih mudah lagi ya. Karena udah kebayang, udah tahu jurnal, udah tahu artikel itu gampang harusnya. Oke, ada kalimat motivasi gitu nggak dari Kak Oka? Kalau saya sih motivasinya nggak muluk-muluk, selesaikan apa yang kalian lakukan. Iya. Selesaikan apa yang kalian mulai, karena kalian harus, ketika kalian down, aku nggak akan bilang kalau kalian nggak akan pernah down ya, karena aku pribadi pun juga pasti down kan, namanya hidup. Tapi ketika kalian down itu nggak apa-apa untuk break ya, bukan berhenti. Eh, ya break tapi nggak berhenti. Tapi kalian ingat lagi apa motivasi kalian, kenapa kalian memulai sesuatu itu, gitu. Ketika kalian sudah mulai mengingat kembali, oh aku mulai ini karena ini, jadi pasti motivasi itu akan muncul sendiri. Karena kalau ngandelin motivasi dari orang lain tapi dari dalam diri sendiri itu nggak mau untuk berjuang, itu juga akan susah. Jadi tipsnya simple, yang penting selesai, down nggak apa-apa, take a break, dan selalu ingat apa yang jadi tujuan kamu memulai semuanya gitu. Oke, mantap. Kak Ilham, aku mau nunggu pakai bahasa Arab. Oke, sekarang Kak Lisna dulu. Kalau aku ya motivasinya mungkin setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Jadi jangan berpatokan pada bagaimana seseorang itu berjalan. Jadi berpatokanlah bagaimana diri kamu sebelumnya. Jadi harus bisa berpikir saya harus bisa lebih baik dari diri saya yang kemarin. Jangan berpikir kalau oh dia bisa kayak gitu kok saya enggak ya. Itu tuh bakal, menurut saya pribadi itu bakal menghambat kamu ke depannya. Jadi harus berpikir gimana caranya lebih improve dari diri yang kemarin. Jadi nggak hanya nge-stuck di sana-sana aja gitu. Oke, iya. Kalau Kak Ilham. Kalau motivasi dari saya ialah al-masdur wasar, yang artinya terbentur, terbentuk. Nah, jadi kita tuh dalam kehidupan itu memang harus dibentur dengan kegagalan yang kita alami. Namun kegagalan itu tidak berarti kita tuh tidak akan berhasil. Karena sama seperti sesuatu. Misalnya kita mau buat batu ukir. Kita akan mukul-mukul terus, walaupun kita sakit merasakannya, akan tetapi nanti jadinya akan disanjung-sanjung oleh orang. Oke, saya terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih ya. Oke, baiklah, Semeton UT Denpasar, itu dia bincang-bincang saya bersama dengan mahasiswa berprestasi Universitas Terbuka Denpasar bersama dengan Kak Oka, Kak Lisna, dan Kak Ilham. Teman-teman yang mau bergabung ya, mungkin nanti akan menjadi salah satu kandidat yang ya selanjutnya gitu ya, setelah mereka yang mewakili UT Denpasar dalam ajang debat, mungkin bisa bergabung di Debaters 77 ya. Ada Instagramnya juga, nanti teman-teman bisa follow di sana untuk info selengkapnya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Putu Ayu Angga Agustina. Mohon maaf bila ada salah kata, saya undur diri. Dan terima kasih, selamat siang. Om Santi 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 Om. Salam UT 77.